Podium itu masih terasa hangat bagi Kiandra Ramadipa. 2 kali P2 dalam 2 seri beruntun, sesuatu yang bahkan pembalap-pembalap Eropa terkuat pun butuh waktu untuk mencapainya. Saat ia berdiri di atas podium terakhir kali, sorakan ribuan penonton bergema memecah langit, meneriakkan namanya seakan ia adalah fenomena baru yang sudah lama mereka tunggu. Namun di balik semua itu, Kiandra hanya menatap trofi peraknya dengan senyum tipis. Ia belum puas. Di dalam hatinya, ia tahu podium itu hanya awal, bukan tujuan. Ketenaran datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Media internasional membanjiri padok timnya dengan kamera, mikrofon, dan headline sensasional, anak Asia yang menantang dominasi Eropa. Atau Ramadipa, ancaman baru Moto Talent World Series. Dimanapun ia berjalan, orang-orang membicarakan dirinya. Kiandra merasa seperti hidup dalam badai sorotan, namun ia mencoba tetap tenang. Ada target yang jauh lebih besar yang ingin ia capai, dan 2 podium itu hanya secuil dari ambisinya. Sementara itu, di sudut padok lain, tatapan tajam sedang mengamati setiap gerak-geriknya. Carlos Cano, pembalap Spanyol yang dulu dijuluki Golden Boy Akademi Eropa, kini berada dalam tekanan besar. 2 balapan terakhir menjadi mimpi buruk baginya, P7 dan P9, jauh dari ekspektasi publik. Dan ketika nama Kiandra kembali dipanggil sebagai P2, Carlos merasakan api di dadanya terbakar lagi. Bukan hanya soal kalah, ini soal harga diri, sorotan, dan posisi yang mulai direbut oleh pembalap yang dulu ia anggap anak baru. Kiandra sempat melihat Carlos di kejauhan, berdiri di depan motornya dengan ekspresi campuran antara frustasi dan amarah. Namun ia memilih untuk tidak peduli. Jalanku bukan untuk meladeni ego orang lain, gumamnya. Meski begitu, ia tidak menyangkal bahwa rivalitas itu kembali membuat dadanya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu Carlos adalah tipe pembalap yang tidak bisa menerima perlawanan. Dan ketika tipe seperti itu merasa tersinggung, masalah besar biasanya mengikuti. Di ruang briefing, atmosfer ketegangan semakin terasa. Setiap pembalap duduk dengan wajah serius, tetapi tatapan Carlos terus mengarah ke Kiandra, tajam, menusuk, seolah menuntut duel tak terucap. Kiandra yang menyadari itu hanya menarik napas panjang, mencoba mengabaikan provokasi sunyi yang terus menekan dari samping. Namun pelatihnya menepuk bahunya, berbisik, hati-hati. Dia bukan cuma marah, dia terancam. Selepas briefing, Kiandra keluar untuk menemui fans kecil yang menunggunya di luar padok. Senyum mereka menghapuskan rasa lelah sekaligus tekanan. "Bang Kiandra, kapan menang P1-nya?" teriak salah satu anak kecil sambil membawa poster bergambar dirinya. Kiandra tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. "Sebentar lagi," jawabnya. Kalimat sederhana itu seperti janji yang ia buat bukan hanya untuk anak itu, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia harus terus melangkah, tak peduli seberapa panas dunia balap kini memandangnya. Namun ketika matahari mulai tenggelam, timnya memberikan informasi bahwa free practice besok diprediksi akan kacau. Semua tim akan membawa upgrade agresif, dan tekanan kompetitif meningkat drastis. Kiandra hanya mengangguk. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada terus maju, meski ia tahu, mulai besok, bukan hanya dunia yang menaruh harapan padanya. Seseorang juga menaruh pandangan penuh dendam. Kiandra tiba di sirkuit berikutnya saat fajar masih memerah, udara dingin menyelimuti aspal yang basah oleh embun. Namun suasana padok sudah jauh dari tenang. Begitu ia melangkah keluar dari van timnya, puluhan kamera langsung menyorot, memanggil namanya, meminta komentar tentang 2 kali P2 dan prediksi duel panas dengan Carlos Cano. Sorotan itu terasa seperti sinar laser yang menempel di kulitnya, namun Kiandra memilih tetap tenang. Ia belajar satu hal, semakin keras dunia menekan, semakin ia harus terlihat kuat. Pelatihnya, Arvino, berjalan di sampingnya dengan wajah serius. "Sorotan ini bisa membunuh fokus," katanya lirih. "Tapi kalau kau bisa melewatinya, kau akan naik ke kelas yang berbeda."
Kiandra hanya mengangguk, menekan napas dalam-dalam. Ia tahu ia tidak hanya datang sebagai pembalap, ia datang sebagai ancaman bagi nama-nama lama yang merasa wilayah mereka sedang diguncang. Dan bagi para pembalap top itu, ancaman harus dihentikan, kadang dengan cara yang tidak bersih. Saat memasuki pit timnya, para mekanik langsung menyambut, memberi semangat sambil menunjukkan beberapa upgrade baru untuk motornya. Namun tiba-tiba suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada satu sosok yang baru saja melintasi depan pit, Carlos Cano. Dengan langkah pelan namun penuh keyakinan, ia menatap lurus ke arah Kiandra. Tatapan itu bukan sekadar permusuhan, itu adalah peringatan. Sebuah perang dingin yang bahkan tidak membutuhkan kata-kata. Carlos berhenti sejenak di depan pintu pit Kiandra. Senyum kecil tersungging di wajahnya, namun senyum itu lebih gelap daripada malam tanpa lampu. "Selamat datang kembali, Ramadipa," katanya dingin. "Kau membuat dunia terlalu ribut untuk pembalap yang baru dapat 2 perak." Lalu ia berlalu begitu saja, meninggalkan aroma provokasi yang tajam. Para mekanik Kiandra langsung gelisah, tapi Kiandra hanya menghela napas. Ia tahu, mulai detik ini, rivalitas mereka sudah memasuki babak baru. Namun bukan hanya Carlos yang memperhatikannya. Beberapa pembalap lain mulai memandang Kiandra dengan rasa iri, bahkan ada yang berbisik-bisik ketika ia lewat. 2 kali P2 dalam waktu singkat membuatnya melonjak naik dalam hierarki tidak resmi di paddock dan tidak semua orang senang. Tapi Kiandra tetap berjalan lurus, menatap pit wall dengan keyakinan. "Jika mereka iri, itu tandanya aku melakukan sesuatu yang benar," pikirnya. Menjelang sore, konferensi pers resmi digelar. Kiandra duduk di samping 3 pembalap Eropa lain, termasuk tentu saja Carlos. Ketika wartawan bertanya apakah ia merasa 2 podium itu membuktikan dirinya sebagai ancaman baru, Kiandra menjawab dengan tenang, "Saya hanya pembalap yang ingin lebih cepat dari kemarin." Namun sebelum ia selesai, Carlos menyela dengan suara tajam, "Kecuali saat ada yang menghalangi jalur." Satu ruang penuh wartawan langsung gaduh. Kiandra menoleh, menatap Carlos tanpa senyum. Ini sudah bukan sekadar kompetisi. Ini personal. Saat malam tiba dan paddock mulai sepi, Kiandra berdiri seorang diri di luar pit. Angin dingin menyapu wajahnya. Ia memandangi sirkuit yang gelap, membayangkan bagaimana besok ia akan menaklukkan setiap tikungan. Dunia mungkin melihatnya sebagai bintang baru, Carlos mungkin melihatnya sebagai musuh, tapi baginya satu hal jelas. Ia datang bukan untuk menjadi bayangan siapapun, ia datang untuk merebut panggung. Pagi berikutnya, suasana paddock berubah drastis. Angin yang biasanya membawa aroma bensin dan keringat kompetisi kini terasa lebih berat, seperti membawa tanda bahwa sesuatu yang besar akan pecah. Kiandra memasuki pit dengan langkah tenang, namun matanya tajam membaca situasi. Para mekanik bekerja lebih cepat dari biasanya, kepala tim bolak-balik memeriksa data, dan semua orang berbicara dengan volume lebih rendah dari normal. Ketegangan itu nyaris bisa disentuh. Arvino, sang pelatih, langsung menyerahkan tablet berisi data lintasan. "Kita harus fokus," katanya tanpa basa-basi. FP1 akan jadi medan perang kecil. Semua tim punya upgrade baru. Termasuk Arvino terdiam sejenak, menatap Kiandra, timnya Carlos. Kiandra tidak terkejut, justru ia sudah menduga hal itu. Rivalitas mereka bukan lagi rumor, melainkan api yang sudah menjadi tontonan besar. Dunia menunggu, apakah duel itu akan kembali tersulut. Kiandra duduk di samping motornya, memandangi mesin yang kini memiliki beberapa perubahan signifikan. Tapi bukan itu yang membuat wajahnya terlihat sedikit cemas, melainkan pergelangan tangannya. Cedera kecil yang ia dapat 2 minggu lalu masih terkadang memberi denyutan halus seperti alarm kecil yang mengingatkan bahaya. Ia membuka sarung tangan dan menekan tulang yang memerah. Rasa nyeri muncul singkat, tapi ia menggertakkan gigi. "Tidak hari ini," bisiknya. Ia memilih untuk menyembunyikan rasa sakit itu dari semua orang. Sementara itu,
Suasana semakin memanas ketika kamera besar dari media internasional mulai masuk ke pit, merekam segala aktivitas. Mereka ingin menangkap momen sebelum duel paling ditunggu di FP1. Beberapa kru melihat ke arah Kiandra dengan raut wajah gelisah, khawatir sorotan besar itu bisa memecah fokusnya. Namun Kiandra justru menunduk, menutup mata, mencoba masuk ke zona mentalnya, zona di mana hanya ada dirinya, motornya, dan lintasan. Hening itu pecah saat suara knalpot nyaring dari luar pit terdengar. Carlos Cano baru saja keluar untuk melakukan sighting lap sebelum FP1. Suara mesinnya menggema seperti suara perang yang memanggil lawannya turun ke arena. Kamera langsung berlari ke arah pit Carlos. Namun yang menarik perhatian adalah fakta bahwa Carlos sempat menoleh ke pit Kiandra, tatapan cepat tapi penuh tantangan, seperti mengatakan, "Aku menunggumu." Arvino menepuk bahu Kiandra. "Waktunya bersiap, jangan pikirkan dia. Fokus ke lap time." Namun Kiandra tahu, apapun yang ia lakukan hari ini akan dikaitkan dengan Carlos. Setiap pergerakan, setiap lap, setiap sudut tikungan akan dibaca sebagai babak baru dari rivalitas mereka. Ia menarik napas panjang, mengenakan helmnya perlahan seperti seorang prajurit yang sedang bersiap memasuki peperangan. Ketika motor Kiandra dinyalakan, getarannya merambat melalui lantai pit hingga menusuk ke dada. Sorotan kamera langsung mengarah ke dirinya. Dari balik helm, Kiandra menatap lurus ke depan. Dunia mungkin melihatnya sebagai pemuda yang sedang naik daun. Carlos mungkin melihatnya sebagai ancaman. Tapi Kiandra melihat dirinya berbeda. Seorang pejuang yang tidak akan memberi jalan pada siapapun, bahkan jika yang menantangnya adalah bayangan masa lalu yang kini datang dengan api yang lebih besar. FP1 dimulai dengan raungan mesin yang mengguncang udara pagi, dan Kiandra melaju keluar dari pit layaknya panah yang dilepaskan dari busurnya. Angin yang menghantam helmnya seperti menamparkan wajahnya, mengusir semua pikiran kacau kecuali satu, fokus. Tikungan pertama ia lewati dengan mantap, motor terasa stabil, upgrade timnya bekerja. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di layar pit wall, Arvino mendadak berdiri tegak, wajahnya berubah tegang. "Hati-hati, Kiandra," bisiknya pada intercom. "Carlos keluar tepat di belakangmu." Di lintasan, Kiandra merasakan kehadiran itu sebelum ia melihatnya. Suara knalpot khas motor Carlos menggema bagai suara pengejar. Benar saja, dalam hitungan detik, Carlos sudah berada hanya beberapa meter dari belakangnya. Bukan untuk mengambil tow atau mencari data. Tidak, ini bukan latihan biasa. Ini adalah deklarasi perang. Carlos terus mendekat, terlalu dekat, hingga bayangan motornya memanjang di firing Kiandra. Sebuah ancaman tanpa kata. Kiandra mencoba tetap berada pada racing line-nya. Namun Carlos justru memaksakan overtake agresif dari sisi dalam di tikungan cepat, sebuah manuver yang bahkan di Race Day pun jarang dilakukan. Ban depan Carlos hanya berjarak beberapa senti dari kaki Kiandra. "Gila!" Kiandra berteriak dalam helmnya. Ia mengangkat motor sedikit lebih cepat, memaksa diri bertahan agar tidak tersenggol. Kamera onboard menangkap semuanya, seluruh padok berdiri menatap layar dengan napas tertahan. Tidak mau tinggal diam, Kiandra membalas. Pada sektor berikutnya, ia mengambil slipstream dan mencoba merebut kembali posisi. Namun Carlos menutup jalur seketika, memaksa Kiandra keluar dari garis ideal. Dua pembalap itu seperti saling menari di tepi jurang, sedikit saja salah, keduanya bisa terbang tinggi dan mendarat dengan cara yang tidak diinginkan. Marshall sudah bersiap di pinggir lintasan, jantung semua orang berdegup lebih cepat dari suara mesin. Di tikungan hairpin, Kiandra akhirnya menemukan celah. Ia menekan rem lebih dalam, ban belakang sedikit mengangkat, nyaris lock, namun ia berhasil menyodok masuk ke sisi dalam Carlos. Motor mereka hampir bersentuhan. Carlos menatap Kiandra dari balik helm, gestur tangannya jelas menuding, menuduh, memprovokasi. Kiandra membalas dengan satu tatapan dingin yang menusuk balik, "Jika kau mau perang, aku siap." Duel itu makin liar.
Mereka saling overtake 2 kali dalam satu sektor. Kiandra memaksakan dirinya mendekati limit, begitu pula Carlos. Pada satu momen, ban depan Carlos bahkan menyentuh kerb terlalu keras dan ia hampir tergelincir, tetapi masih bisa mengendalikan motornya. Penonton di tribun, meski hanya sesi latihan, bersorak seperti sedang menyaksikan final kejuaraan dunia. Para komentator kehilangan kata-kata. Ini gila, ini bukan praktis, ini perang terbuka. Saat lap berakhir, keduanya memasuki pit lane dengan jarak yang hanya sehelai rambut. Motor Kiandra berhenti di depannya, tetapi sebelum ia sempat turun, Carlos menghentikan motornya tepat di samping. Ia menoleh, mengangkat tangan seolah berkata, "Ayo, teruskan kalau berani." Kiandra menatap balik tanpa satu kata pun. Karena ia tahu, hari ini bukan puncak. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Begitu Kiandra turun dari motor, suasana pit langsung kacau. Para mekanik berlarian, beberapa langsung memeriksa kondisi ban dan rem karena duel barusan benar-benar berada di luar batas latihan. Namun sebelum ia sempat melepas helmnya, suara teriakan dari arah luar pit membuat semua orang menoleh. Kru Carlos datang dengan langkah cepat, wajah memerah, penuh emosi. "Pembalapmu yang mulai duluan," teriak salah satu dari mereka. Suaranya menggema ke seluruh paddock. Pelatih Kiandra, Arvino, langsung maju menghadapi mereka. "Jaga bicara kalian. Kalian tahu sendiri Carlos yang menutup racing line." Bentakan itu membuat suasana semakin tajam. Kedua kubu berdiri hanya beberapa langkah, seperti dua kawanan serigala yang siap menerkam. Kamera media yang sedari tadi mengekor langsung mendekat, menangkap setiap detik ketegangan. Judul berita seolah sudah siap meledak. Ramadipa vs Chano, konflik pecah di pit lane. Di sisi lain, Kiandra akhirnya membuka helmnya. Wajahnya basah oleh keringat bercampur amarah yang ia tahan. Dari sudut matanya ia melihat Carlos berjalan sambil disorot kamera, menuju ke pit mereka. Carlos tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tetapi senyum seseorang yang menikmati kekacauan. Dengan gaya santai, ia berhenti di depan pit Kiandra, menatapnya dari atas ke bawah seolah ingin meremehkannya di depan publik. "Aku harap kau tidak menangis setelah ini," ucap Carlos pelan namun didengar semua orang. Kalimat itu seperti bensin yang disiram ke api. Beberapa mekanik Kiandra spontan ingin maju, tetapi Arvino menahan mereka dengan tangan terangkat. Kiandra mematung sejenak, ada amarah di dadanya, mendidih seperti lava yang siap meletus, tetapi ia menahannya. Ia tahu satu hal, meledak sekarang hanya akan membuatnya kalah secara mental. Namun Carlos tidak berhenti. "Kalau kau tidak siap, bilang saja. Jangan cari perhatian dengan manuver murahan," katanya lagi. Media langsung membidik wajah Kiandra, menunggu reaksi. Tapi Kiandra hanya menatap Carlos dengan dingin, mata yang tidak berkedip. "Kalau aku murahan," balas Kiandra akhirnya, suaranya tenang namun tajam, "kenapa kau begitu sibuk membuktikan kalau kau lebih baik?" Kalimat itu membuat Carlos terdiam sepersekian detik sebelum ia membalikkan badan dan pergi, dengan wajah yang tidak lagi tersenyum. Ketika Carlos pergi, ketegangan di udara tidak mereda. Justru semakin pekat. Para kru Kiandra berkumpul mengelilinginya, memberikan dukungan, tetapi mereka juga tahu sesuatu telah bergeser. Ini bukan lagi sekadar kompetisi. Ini rivalitas penuh api yang bisa memengaruhi race weekend sepenuhnya. Media terus memotret, merekam, mengirimkan berita dalam hitungan menit. Perang dingin telah berubah menjadi perang terbuka. Ketika akhir hari tiba dan paddock mulai sepi, Kiandra mengunci diri di ruang istirahat kecil. Ia duduk dalam gelap, hanya diterangi lampu kecil. Di layar ponselnya, notifikasi berita tentang duel mereka terus bermunculan. Namun yang lebih menghantam hatinya adalah rasa berdebar yang tidak mau hilang, bukan karena ia takut, tapi karena ia tahu satu hal dengan jelas. Carlos telah menyentuh garis yang tidak bisa ia mundurkan lagi. Dan mulai sekarang, setiap detik di lintasan adalah pertaruhan dua harga diri yang tidak akan mundur. Malam itu,
Ketika seluruh padok perlahan tenggelam dalam keheningan, Kiandra duduk sendirian di bangku kecil dekat pit. Lampu-lampu kuning sirkuit memantulkan bayangan panjang tubuhnya, membuatnya tampak seperti sosok yang memikul dunia di pundaknya. Sorotan konflik dengan Carlos masih berputar di kepalanya, tapi bukan itu yang paling mengganggu. Denyutan tajam di pergelangan tangannya kembali muncul, lebih kuat dari biasanya. Rasa sakit itu seperti alarm yang tidak mau berhenti berbunyi, tetapi Kiandra tetap bersikeras mengabaikannya. Ia membuka sarung tangan, memijat pergelangan tangan yang memerah dan sedikit membengkak. Ini tidak boleh diketahui siapapun, pikirnya. Ia tahu jika tim tahu, mereka akan langsung menahannya untuk tidak memaksakan diri. Dan jika itu terjadi, Carlos akan menang secara mental tanpa perlu menyentuh aspal. Tidak, Kiandra tidak akan memberi hadiah semudah itu. Sakit hanya sementara, begitu ia meyakinkan dirinya berkali-kali. Ambisi lebih besar daripada rasa nyeri. Arvino tiba-tiba masuk ke area pit, wajahnya lelah setelah seharian meredakan konflik dengan tim lawan dan media. "Kamu masih di sini?" tanyanya. Kiandra buru-buru menyembunyikan tangannya di belakang punggung. "Ya, cuma mau tenang sedikit," jawabnya sambil tersenyum. Arvino menghela napas, tidak sepenuhnya percaya, tetapi ia memilih untuk tidak menekan lebih jauh. "Besok FP2, mereka semua akan lebih cepat. Dan Carlos, dia pasti tambah gila." Kalimat itu membuat udara terasa lebih dingin. Setelah Arvino pergi, Kiandra menatap tangannya. Sekali lagi ia menekan tulang pergelangan itu, rasa sakit menyambar cepat. Ia merintih pelan, menahan napas agar tidak terdengar. Di kepalanya, ia kembali mengingat duel tadi, tatapan Carlos, rem agresif, gestur provokasi. Setiap adegan itu seperti bayangan yang tidak hilang. Tapi di balik kekesalan itu, ada sesuatu yang lain, semacam ketakutan kecil. Bukan takut kalah, tetapi takut tubuhnya tidak sanggup menanggung ambisi besar yang ia kejar. Ia berjalan keluar menuju tribun yang sudah kosong, duduk di salah satu kursi paling atas dan memandang lintasan gelap. Bayangan tikungan-tikungan terlihat seperti garis takdir yang menantinya esok hari. Angin malam membawa suara-suara kecil dari padok yang jauh, denting logam, suara kru yang masih bekerja, dan entah dari mana, suara motor Carlos yang sedang diuji ulang. Itu membuat jantung Kiandra berdegup lebih keras. Seakan Carlos tidak ingin memberinya satu detik pun untuk bernapas. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya muncul, "Bangga sekali sama kamu. Apapun yang terjadi, tetap jaga kesehatan." Kiandra menelan ludah, dadanya menghangat sekaligus perih. Ia menatap pergelangan tangan yang sakit itu dan menutup mata. Ia tahu ia tidak jujur pada ibunya, pada timnya, bahkan pada dirinya sendiri. Tetapi jalan seorang pembalap tidak pernah memilih kebenaran yang nyaman, hanya kenyataan keras yang harus dipelajari. Ketika ia akhirnya berjalan kembali ke pit, Kiandra mengambil keputusan yang akan menentukan segalanya. FP2 besok, apapun yang terjadi, ia akan tetap turun dan tidak menunjukkan satupun tanda kelemahan. Bahkan jika rasa sakitnya semakin menjadi. Bahkan jika Carlos kembali menantangnya. Karena di dunia ini, hanya ada dua jenis pembalap, yang bertahan, dan yang dilupakan. Dan Kiandra memilih untuk bertahan, meski harus menyembunyikan luka yang bisa kapan saja mengkhianatinya. Pagi FP2 dimulai dengan langit kelabu, seolah cuaca pun menyadari betapa tegangnya atmosfer di padok hari itu. Kiandra datang dengan langkah mantap, tetapi di balik sarung tangannya, pergelangan yang sakit terus berdenyut seperti bom waktu. Ia memaksa wajahnya tetap tenang meski setiap getaran kecil dari kereta peralatan yang lewat membuat rasa perih menusuk kembali. Para mekanik menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan, mereka tahu tensi dengan tim Carlos masih panas, dan segala hal tentang Kiandra hari ini lebih mudah meledak. Saat briefing pra FP2 dimulai, Carlos duduk di kursi seberang ruangan, menatap Kiandra dengan tatapan yang sama seperti hari sebelumnya, provokatif, penuh tantangan. Namun pagi ini ada sesuatu yang berubah. Di balik helm mentalnya,
Kiandra merasakan Carlos tidak sekadar ingin cepat, ia ingin menghancurkan. Rumor bahwa Carlos dimarahi keras oleh manajernya semalam membuat energi agresif itu semakin liar. Ketika briefing berakhir, Carlos sengaja mendekat, menepuk bahu Kiandra sambil berbisik, "Kau siap? Atau kau mau aku perlambat biar kau bisa ikut?" Kiandra tidak menoleh. "Di lintasan jangan bicara. Buktikan saja." Jawabannya singkat, tapi nadanya dingin, cukup membuat Carlos berhenti tersenyum. Rivalitas mereka kini berubah dari panas menjadi membara, dan semua orang bisa merasakannya. Bahkan direktur teknis yang lewat pun menggelengkan kepala, seolah tahu bahwa FP2 ini bisa berubah menjadi bencana besar. Ketika FP2 dimulai, Kiandra langsung melaju keluar pit. Motor terasa kuat, namun setiap benturan kecil kerap mengirimkan rasa nyeri ke pergelangannya. Ia menggertakkan gigi, menahan rintihan yang hampir keluar. Ia memaksa diri mencapai ritme, tapi rasa sakit semakin brutal. "Fokus, fokus," gumamnya dalam helm. Di sektor 2, ia hampir kehilangan kendali ketika rasa nyeri membuat tangannya terlambat mengoreksi stang. Untung ia berhasil mengembalikan motor ke jalur dengan refleks yang nyaris ajaib. Namun ancaman terbesar belum datang, sampai suara mesin keras muncul di belakangnya. Carlos, lagi. Pembalap Spanyol itu langsung menempel ban belakang Kiandra, bahkan lebih agresif daripada FP1. Dalam beberapa detik, duel berbahaya kembali terjadi. Carlos mencoba overtake dari sisi luar tikungan cepat, manuver yang gila. Kiandra menutup jalur sepersekian detik lebih lambat dari biasanya karena rasa sakit. Hanya itu yang dibutuhkan. Motor Carlos masuk sedikit terlalu dekat, menyebabkan fairing mereka bersentuhan ringan. Cukup untuk membuat motor Kiandra bergoyang liar. "Kiandra, hati-hati!" Suara Arvino berteriak dari pit wall. Tapi Kiandra sudah berjuang keras hanya untuk tetap tegak. Saat motor stabil kembali, jantungnya berdetak kacau. Ia menahan sakit dengan napas pendek dan mata yang menyipit. Rasa ingin menyerah muncul sesaat, tetapi ia menekannya dengan sekuat tenaga. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan, apalagi saat musuh berdiri tepat di sisinya. Carlos menoleh sekilas sambil mengangkat tangan seolah mengejek, lalu menambah kecepatan. Kiandra menarik napas panjang dan mencoba mengejar, namun rasa nyeri mulai menembus batas. Setiap pengereman membuat tangannya seolah tertusuk paku. Tapi ia tetap memaksa. Ia harus. Dunia sedang memperhatikan. Timnya sedang bertaruh. Harga dirinya sedang dipertanyakan. Di lap terakhir, Kiandra hampir terjatuh saat motor bergetar keras melewati kerb. Ia menahan motor dengan satu tarikan kuat, dan justru itu yang membuat pergelangannya seperti terbakar. Ia berteriak tertahan dalam helm, tetapi terus mengendalikan motor hingga garis akhir. Begitu ia masuk pit, motor berhenti, dan Kiandra hampir terjatuh ke tanah, namun mekanik cepat menangkapnya. Arvino berlari menghampiri, wajah panik. "Kiandra, ada apa?" Namun Kiandra hanya menunduk, berusaha menyembunyikan tangan yang bergetar. Karena ia tahu, hari itu, ia hampir mencapai batas yang tidak boleh ia lewati. Dan batas itu mulai retak. Sirkuit Aragon yang panas terasa seperti tungku raksasa ketika Kiandra kembali memasuki trek untuk sesi pemanasan sebelum race. Bayangan duel brutal dengan Carlos Cano di bab sebelumnya masih menempel kuat di benaknya, seolah suara desit ban dan teriakan Marshall masih terdengar di telinganya. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang berubah dalam tatapan Kiandra, bukan lagi sekadar pembalap yang ingin cepat, melainkan seseorang yang telah menyingkap sisi gelap dari dunia balap itu sendiri. Carlos Cano muncul dari pitnya, menatap Kiandra dengan lirikan tajam yang tidak lagi menyiratkan provokasi kecil seperti sebelumnya, melainkan rasa terancam. Ia tahu, Kiandra bukan lagi rookie polos yang bisa dipancing dengan gestur murahan. Kiandra kini adalah api yang tidak bisa dipadamkan, dan keberaniannya di sesi FP yang lalu sudah membuat separuh padok berbicara tentang anak Indonesia yang tidak takut mati. Begitu sesi pemanasan dimulai,
Kiandra langsung keluar dengan agresivitas yang belum pernah ia tunjukkan. Ia menurunkan badan di tiap tikungan dengan presisi tajam, ban belakangnya nyaris tergelincir namun selalu berhasil ia kendalikan. Penonton di tribun menangkap aura berbeda dari gaya balapnya, lebih buas, lebih liar, namun tetap elegan. Seolah Kiandra sedang menari dengan kecepatan dan rasa sakit yang masih menghantui tubuhnya. Carlos memutuskan mengikuti Kiandra, mencoba membaca ritmenya. Namun ritme Kiandra hari itu tidak bisa dibaca, lebih tepatnya, tidak bisa diprediksi. Di tikungan 12, Kiandra mengerem begitu terlambat hingga membuat dua pembalap di belakangnya ketakutan sendiri. Carlos melihat itu dan tersenyum getir, Kiandra sedang menantangnya, lagi. Mereka berdua seperti dua petarung yang dipertemukan oleh takdir hanya untuk saling menguji batas hidup dan mati. Ketegangan memuncak ketika Kiandra dan Carlos berdekatan di sektor 3. Suara mesin menggelegar, ban mereka hampir bersentuhan, dan untuk sesaat Marshall menahan napas, mengingat insiden kemarin yang hampir berakhir bencana. Tetapi kali ini, Kiandra tidak bereaksi dengan emosi, ia menunggu. Ia menahan diri. Ia menunjukkan kedewasaan yang bahkan membuat Carlos terkejut. Dan ketika Carlos mencoba menutup racing line, Kiandra membalas dengan overtake bersih yang membuat seluruh padok terpaku. Di pit wall, pelatih Kiandra menggenggam headsetnya erat-erat. Ini dia sudah berubah, gumamnya. Kiandra bukan lagi pembalap yang bereaksi karena emosi, tetapi seseorang yang menggunakan amarah sebagai bahan bakar untuk ketenangan. Sebuah kombinasi berbahaya, sebuah transformasi yang hanya dimiliki oleh pembalap-pembalap yang kemudian menjadi legenda. Sesi pemanasan berakhir. Kiandra memarkir motornya perlahan, menurunkan visor helm dan menatap padok dengan tatapan yang membuat banyak orang merinding. Carlos menghampirinya, hanya untuk melihat wajah pembalap muda itu dari dekat, wajah yang sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Ini belum selesai, kata Carlos lirih. Kiandra hanya menepuk bahunya dan menjawab, aku tahu, dan aku siap. Dan untuk pertama kalinya sejak rivalitas ini dimulai, Carlos benar-benar percaya. Race Day tiba dengan atmosfer yang jauh lebih menegangkan dari biasanya. Bukan hanya karena duel Kiandra vs Carlos yang sudah menjadi sorotan dunia, tapi karena bisikan-bisikan padok yang menyebutkan bahwa hari ini mungkin akan menjadi penentuan siapa yang layak disebut pembalap paling berani generasi baru. Kiandra berdiri di grid, jantungnya berdetak pelan namun stabil. Angin Aragon tidak lagi terasa panas, melainkan seperti tangan dingin yang menuntunnya menuju pertarungan terakhir. Carlos Cano berada tepat di depannya di posisi start. Ketika kamera menyorot wajahnya, terlihat jelas ketegangan yang ia sembunyikan. Ia tahu Kiandra sudah berubah, dan perubahan itu membuatnya gugup. Rivalitas yang awalnya ia ciptakan untuk menggoyahkan mental Kiandra, kini berbalik menjadi sebuah bayangan yang menghantuinya. Carlos memejamkan mata selama beberapa detik, seolah mendoakan dirinya sendiri. Lampu merah menyala satu persatu. Suara mesin menggelegar. Ketika lampu padam, Kiandra langsung melesat seperti panah dilepas dari busurnya. Start yang sempurna. Ia langsung menyelinap ke sisi kiri, mengambil celah sempit di antara dua pembalap lain dan menyalip tiga pembalap sekaligus. Penonton bersorak histeris. Namun sorakan berubah tegang ketika Kiandra dan Carlos kembali bertemu di tikungan kedua, lokasi yang pernah memicu insiden sebelumnya. Carlos mencoba menusuk ke dalam, memaksa Kiandra melebar. Namun kali ini Kiandra tidak terpancing. Ia mengerem lebih dalam, menahan ban depan dengan presisi luar biasa, dan tetap mempertahankan racing line. Ketika Carlos menutup jalur keluar tikungan, Kiandra melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mengangkat motor lebih cepat dan memaksakan akselerasi brutal yang membuat ban belakang sedikit melintir. Itu gerakan yang hanya dilakukan pembalap dengan insting di atas manusia normal. Duel mereka menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Mereka saling menyalip hingga 6 kali hanya dalam satu lap. Terkadang hampir bersentuhan, namun Kiandra selalu berhasil menghindari bencana dengan refleks yang membuat komentator kehabisan kata.
Carlos mulai frustasi. Ia tidak lagi menghadapi Rookie. Ia menghadapi seseorang yang menemukan dirinya sendiri lewat luka, kemarahan, dan keberanian yang hampir gila. Pada lap berikutnya, ketegangan mencapai titik maksimum ketika keduanya memasuki tikungan 12, tikungan dengan sejarah kelam bagi banyak pembalap. Carlos menutup celah dengan agresif, memaksa Kiandra mengambil jalur yang sangat sempit. Semua orang menahan napas, namun Kiandra justru melihat peluang itu sebagai tantangan. Ia menyelipkan motor di bawah bahu kanan Carlos, melewati area curb dengan jarak yang mustahil. Saat itu terjadi, waktu seolah melambat dan seluruh sirkuit terdiam. Kiandra berhasil lolos tanpa kontak. Carlos terpaku, nyaris kehilangan ritme setelah manuver itu. Kiandra melesat maju, meninggalkan debu dan ketakutan di belakangnya. Untuk pertama kalinya, Carlos sadar ia tidak akan bisa lagi menghentikan Kiandra. Rivalitas ini akan berakhir, tetapi bukan dengan kemenangan ego, melainkan dengan pengakuan. Kiandra melaju sendirian di depan, membiarkan dunia menyaksikan lahirnya seorang pembalap yang ditempa bukan oleh keberuntungan, tetapi oleh amarah, luka, dan tekad yang melampaui batas. Lap-lap terakhir berlangsung seperti badai yang menolak mereda. Kiandra memimpin, tetapi bayangan Carlos masih mengikuti tak jauh di belakang, seperti hantu yang enggan melepaskan dendam terakhirnya. Meski jaraknya hanya beberapa meter, perbedaan mental di antara mereka terasa bagai jurang. Kiandra kini melaju bukan karena ingin membalas, bukan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat, tetapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa rasa sakit yang ia lalui tidak sia-sia. Carlos memaksakan diri untuk mengejar. Setiap tikungan ia serbu dengan risiko yang semakin gila. Tangannya mulai bergetar, napasnya berat, namun ia menolak menyerah. Ini bukan lagi soal posisi. Ini soal harga diri, soal rivalitas yang sudah terlanjur ia bangun. Tetapi semakin keras ia mengejar, semakin ia sadar Kiandra telah melampaui level yang ia sendiri tidak sanggup pahami. Ketika memasuki lap terakhir, sirkuit Aragon bergemuruh. Semua kamera tertuju pada dua pembalap muda yang telah membuat dunia terpaku sejak free practice. Di tikungan pertama, Carlos mencoba melakukan manuver bunuh diri dari sisi dalam, manuver yang sebetulnya bisa mengakhiri hidup mereka berdua. Namun Kiandra membaca gerakan itu sedetik lebih dulu. Ia mengangkat motor sedikit, memberi ruang tipis, dan membuat Carlos lolos tanpa kontak. Gerakan itu bukan reaksi untuk menyelamatkan diri, tapi keputusan matang seorang pembalap yang telah dewasa. Carlos terkejut. Ia tidak mengira Kiandra, yang dulu selalu terpancing emosi, kini mampu mengatur segalanya dengan kepala dingin. Di tikungan berikutnya, ia justru mulai kehilangan fokus. Emosinya meledak, bukan karena marah pada Kiandra, tapi karena marah pada dirinya sendiri yang tak mampu menjadi setenang itu. Ia menekan gas terlalu cepat, ban belakangnya sempat melintir, dan jaraknya melebar. Saat itu juga, Carlos tahu ia telah kalah, bukan oleh kecepatan, melainkan oleh jiwa. Sementara itu, Kiandra melaju dengan ritme sempurna. Tidak ada lagi getaran ketakutan, tidak ada lagi bayang-bayang insiden masa lalu. Hanya ada angin, raungan mesin, dan satu garis finish yang menunggu. Para komentator berteriak bahwa ini adalah performa terbaik dalam kariernya, performa seorang pembalap yang menemukan dirinya sendiri melalui pertarungan penuh luka. Ketika Kiandra menyentuh garis finish, sirkuit pecah oleh gemuruh sorakan. Beberapa orang di padok bahkan berdiri memberi tepuk tangan. Kiandra tidak menang karena keberuntungan, ia menang karena transformasi. Carlos melintas beberapa detik kemudian, menunduk, namun bukan dalam kecewa, melainkan dalam pengakuan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menerima bahwa Kiandra bukan lagi lawan biasa. Kiandra adalah rival yang diinginkan setiap legenda. Kiandra turun dari motor, membuka helm, dan menghembuskan napas panjang. Bukan napas lega, melainkan napas pelepasan beban yang selama ini menindih dirinya. Carlos menghampirinya, diam tanpa ekspresi. Lalu ia mengulurkan tangan.
Kau menang, bukan hanya race ini, tapi semuanya, katanya dengan suara rendah. Kiandra menjabat tangan itu sambil tersenyum kecil. Ini belum akhir, jawabnya pelan. Dan saat dua tangan itu bertaut, dunia balap menyadari satu hal, rivalitas mereka baru saja naik ke tingkat baru, bukan lagi tentang kebencian, tapi tentang saling mendorong menuju legenda.